Coba perhatikan daftar isi berikut. Ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, metodologi, paparan data, rangkuman, referensi, serta penutup. Saya akan membacakan tentang pendahuluannya, yaitu rendahnya keterampilan berbicara siswa akibat pembelajaran monoton dan kurang percaya diri, sehingga metode pre-teaching diusulkan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan komunikatif. Keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan siswa yang dinilai dari segi bahasanya, yang sangat penting dan harus dikuasai oleh setiap siswa. Melalui keterampilan berbicara tersebut, siswa dapat melatih kepercayaan diri, melatih berbicara secara lisan. Namun dalam praktek pembelajaran setiap hari, siswa seringkali mendapat kendala dalam latihan berbicara. Kemudian, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keterampilan berbicara adalah penggunaan metode pembelajaran yang sangat monoton. Akhirnya, siswa mudah bosan dan kurang berlatih dalam berbicara. Kemudian, selain itu, rendahnya rasa percaya diri juga menjadi kendala yang sering dialami siswa. Banyak siswa merasa takut melakukan kesalahan ketika berbicara di depan teman-temannya. Mereka khawatir akan mendapatkan kritik, ejekan, atau penilaian yang negatif dari orang lain. Kemudian langsung masuk ke rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini rumusan masalah kami yaitu menganalisis langkah penerapan. Bagaimana sih penerapan pre-teaching itu diterapkan di dalam kelas, kelebihannya dan kekurangannya, serta faktor pendukung dan penghambat apa metode pre-teaching dalam meningkatkan maharah kalam siswa kelas 8 di MTSN 8. Yuk, kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian teori variabel 1. Pada variabel pertama dalam penelitian ini adalah metode pre-teaching. Pre-teaching merupakan salah satu metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik sebagai tutor sebaya untuk membantu teman-temannya memahami materi pelajaran. Dalam metode ini, guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki pemahaman lebih baik untuk menjelaskan materi kepada teman sekelasnya di bawah bimbingan dan pengawasan guru. Metode pre-teaching didasarkan pada anggapan bahwa siswa seringkali lebih mudah memahami penjelasan yang diberikan oleh teman sebayanya karena menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, hubungan yang lebih dekat antar siswa dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa tidak merasa takut atau malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode pre-teaching dapat diterapkan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Guru kemudian menunjuk atau memilih beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih baik untuk menjadi tutor sebaya. Tutor tersebut bertugas membantu menjelaskan materi, membimbing latihan, mengoreksi kesalahan, dan memotivasi anggota kelompoknya selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, guru tetap berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya kegiatan dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai. Penggunaan metode pre-teaching memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, metode ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran karena mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Yang kedua, metode ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, baik bagi tutor maupun anggota kelompok, karena mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berinteraksi menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, metode ini dapat menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, serta sikap saling membantu antar siswa. Dan yang keempat, metode ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak monoton. Dalam konteks penelitian ini, metode pre-teaching digunakan sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara atau maharah kalam siswa kelas 7 di MTSN 8 Kediri. Melalui interaksi yang intensif antara tutor sebaya dan anggota kelompok, siswa memperoleh lebih banyak kesempatan untuk berlatih berbicara menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan pengucapan, memperkaya kosakata, meningkatkan kelancaran berbicara, serta lebih berani mengungkapkan ide dan pendapat dalam bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel yang kedua. Variabel keterampilan berbicara dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan siswa kelas 7 di MTSN 8 Kediri dalam menggunakan bahasa Arab secara lisan melalui pengucapan, kelancaran berbicara, penguasaan kosakata atau mufradat, serta kemampuan menyusun dan mengungkapkan kalimat sederhana dalam kegiatan pembelajaran.
Keterampilan berbicara atau maharoh kalam menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara aktif menggunakan bahasa Arab. Keterampilan terikat kemampuan berbicara yang dipengaruhi atau ditingkatkan. Diduga dalam metode ini siswa itu lebih aktif dan berani berbicara menggunakan bahasa Arab. Melalui kegiatan siswa lebih sering melakukan latihan berbicara sehingga kemampuan pengucapan dan kelancaran berbicara mereka meningkat secara bertahap. Selain itu, siswa juga mengalami peningkatan dalam penguasaan kosakata karena mereka terbiasa menggunakan mufradat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Di sini ini adalah variabel yang nomor 2 dan maksudnya yaitu keterampilan berbicara ini merupakan kemampuan siswa menggunakan bahasa secara lisan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain. Bahasa Arab, keterampilan berbicara menjadi salah satu kemampuan yang penting karena berhubungan dengan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab secara aktif. Dan keterampilan berbicara tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa dalam mengucapkan kata atau kalimat, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menggunakan kosakata. Oleh karena itu, siswa perlu mendapatkan kesempatan untuk sering berlatih berbicara agar kemampuan komunikasinya dapat berkembang. Dan dalam penelitian ini, keterampilan berbicara yang dimaksud adalah kemampuan siswa kelas 7 tadi dalam bahasa Arab secara lisan. Seperti itu. Melalui proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dan latihan berbicara, siswa diharapkan menjadi lebih aktif dan berani menggunakan bahasa Arab. Metode penelitian yang kami ambil yakni menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, karena bertujuan memahami secara mendalam proses penggunaan metode peer teaching dalam pembelajaran bahasa Arab. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data yang terdiri atas data primer, yakni dari guru dan siswa kelas 8 MTS Negeri Pagu, serta data sekunder terdiri dari jurnal, buku, dokumen sekolah, dan penelitian terdahulu. Yakni selanjutnya paparan data dan pembahasan. Paparan data dari profil MTS Negeri 8 Kediri. Penelitian yang kami lakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri, yakni merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama berbasis Islam dan berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah ini memiliki komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pembelajaran bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran utama yang mendukung kompetensi Islam. Secara umum, proses pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini juga berjalan dengan baik, tidak menggunakan metode ceramah saja, tapi juga menerapkan berbagai metode pembelajaran aktif yang mampu meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas. Salah satunya yakni metode yang sering digunakan dalamnya adalah metode peer teaching atau pembelajaran teman sebaya. Metode ini diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi kepada temannya secara bergantian di bawah naungan guru. Penerapan metode ini dalam pembelajaran bahasa Arab memberikan dampak positif terhadap kemampuan berbahasa siswa, terutama keterampilan berbicara, yaitu maharoh kalam, membaca, maharoh qiraah, dan memahami kosakata atau mufradat. Siswa juga terlihat aktif dan antusias, lebih percaya diri dan mudah memahami materi karena proses pembelajaran berlangsung secara komunikatif dan interaktif. Selain itu, hubungan antar siswa menjadi lebih baik karena terbiasa bekerja sama. Lalu fasilitas yang ada di MTS ini juga mendukung pembelajaran yang sangat amat memadai,
seperti ruang kelas yang nyaman, papan tulis, media pembelajaran, serta buku-buku pendukung bahasa Arab yang membantu siswa dalam memahami materi. Berdasarkan kondisi tersebut, madrasah ini dinilai layak relevan dijadikan tempat penelitian kami menggunakan metode peer teaching dalam pembelajaran bahasa Arab karena menunjukkan adanya proses pembelajaran yang aktif, efektif, dan mampu meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Lalu hasil wawancara berdasarkan variabel penggunaan peer teaching, yakni beberapa siswa dari MTS Negeri 8 ini menggunakan metode ini dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan maharoh kalam. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu menjelaskan materi, lalu kemudian memilih beberapa siswa yang memiliki pemahaman lebih untuk dijadikan tutor sebaya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penggunaan metode peer teaching membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif, komunikatif, dan tidak monoton. Jadi siswa merasa lebih nyaman, lebih bersama teman sebaya itu belajarnya lebih nyaman, sehingga lebih berani berbicara menggunakan bahasa Arab. Selain itu, kelebihannya penggunaan metode ini memiliki memiliki kelebihan dan kekurangan. Guru menyampaikan bahwa tidak semua siswa mampu menjelaskan materi secara maksimal kepada teman-temannya. Beberapa siswa masih merasa malu, kurang percaya diri, dan mengalami kesulitan. Lalu berdasarkan hasil wawancara ini juga terdapat faktor-faktor pendukung seperti adanya kerjasama yang baik, motivasi belajar yang tinggi, serta dukungan guru membimbing proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan metode peer teaching, guru juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing, pengontrol, dan evaluator. Setelah penerapan metode peer teaching, guru memberikan asesmen pengayaan kepada siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen ini melakukan praktek berbicara, dialog berbahasa Arab, dan tugas komunikasi. Secara keseluruhan, hasil wawancara yang kami lakukan menunjukkan bahwa variabel penggunaan metode peer teaching memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa kelas 8 di MTS Negeri Pagu. Metode ini juga mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, aktif, dan meningkatkan keberanian siswa. Lalu hasil uraian wawancara berdasarkan variabel keterampilan berbicara, yakni berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, penggunaan metode peer teaching juga memberikan pengaruh dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan berbicara. Guru menyampaikan bahwa sebelum diterapkan metode ini, sebagian besar siswa masih merasa malu dan kurang percaya diri untuk berbicara menggunakan bahasa Arab. Setelah itu, penggunaan metode peer teaching yakni mengalami perkembangan secara bertahap. Siswa menjadi lebih aktif dan mengikuti pembelajaran, terutama ketika melakukan praktek percakapan, diskusi kelompok, dan melalui interaksi bersama teman sebaya. Siswa juga merasa lebih nyaman, cocok untuk menggunakan bahasa Arab tanpa takut salah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keterampilan pengucapan, yakni makhorijul huruf, siswa mengalami peningkatan karena mereka lebih sering berlatih berbicara selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, penggunaan peer teaching membantu siswa memperkaya penguasaan mufrodat, kosakata, dan memahami penggunaan kalimat yang sederhana. Selain itu, meningkatkan kemampuan berbicara. Metode ini juga mempengaruhi aspek kepercayaan diri. Suasana belajar yang lebih santai dan komunikatif membuat siswa tidak mudah merasa tegang dan saat berbicara menggunakan bahasa Arab. Namun demikian, guru juga menyampaikan bahwa peningkatan keterampilan berbicara saat ini tidak terjadi secara langsung pada seluruh siswa. Beberapa siswa masih membutuhkan bimbingan tambahan karena kemampuan berbicara setiap siswa juga berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, berani berbicara, tetapi ada pula siswa yang masih memerlukan latihan secara bertahap. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa variabel keterampilan berbicara mengalami peningkatan setelah diterapkan metode peer teaching dan pembelajaran bahasa Arab ini.
Nah, teman-teman, dari penjelasan paparan data yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode peer teaching sebagai alat alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 7 MTSN 8 Kediri. Melalui keterlibatan tutor sebaya, pembelajaran diharapkan menjadi lebih aktif, komunikatif, dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa secara bertahap. Cukup sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.